Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama Bu Mustifah. Hari ini kita akan lanjut pembahasan tapi masih tentang persamaan garis lurus. Cuma kita lanjut kepada mencari gradien. Nah, apa itu gradien? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Siapkan catatannya ya. Gradien itu adalah garis nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, gradien biasa dilambangkan dengan M. M-nya kecil ya. Di sini ada gambar nih. Gradien ini sama-sama jaraknya 4. Sama-sama jaraknya 4. Cuman ini beda karena apa? Kemiringan. Jadi kemiringan ini namanya gradien. Lalu yang lurus ini bukan gradien. Nah, dilihat dari kiri ke kanan. Jadi yang perlu kita ingat, cara menentukan gradien kita harus lihat garisnya dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan nih, berarti dari sini ke kanan. Nah, ini naik kan? Kalau dari kiri ke kanan naik. Berarti kalau naik gradiennya akan bernilai positif gitu. Kita lihat lagi dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ini garisnya ini turun. Kalau turun gradiennya berarti negatif. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah penting ini dilihatnya dari kiri ke kanan. Oke? Menentukan gradien dari grafik garis lurus. Di sini ada rumus A X1 Y1 dan B X2 Y2 adalah ini rumusnya M. Ini bukan segitiga ya, bentuknya segitiga, cuman ini bukan segitiga, tapi ini namanya delta. Apa itu delta? Delta itu artinya selisih. Delta itu artinya selisih. Jadi nanti Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Langsung aja ya, kita pada contohnya. Tentukan gradien garis dari grafik di samping. Nah, di sini ada garis miring. Kita tentukan gradiennya. Pertama, kita lihat titiknya. Kita lihat dari kiri ke kanan. Yang kiri yang mana? Yang kiri yang A kan? Berarti yang A ini yang kita jadikan X1 dan Y1-nya. Kita lihat titiknya berada di mana? X-nya berada di titik min 4, X1-nya, dan Y-nya berada di titik min 2. Berarti nanti angkanya min 4, min 2 X, Y. Sekarang yang B-nya. X-nya berada di titik 5 dan Y-nya berada di titik 5 juga. Berarti nanti ini titiknya 5,5 gitu. Jadi dilihat ya. Nah, sebelum kita masukin ke rumus ini, yuk kita tentukan yang mana X1, Y1, Y2, dan Y1. Kita namain. Min 4 berarti X1, min 2 Y1, 5 X2, dan 5 Y2 gitu ya. Jadi yang dilihatnya itu yang dari kiri ke kanan. Udah deh, tinggal masukin ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? M sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Y2 nya berapa? 5 dikurang Y1 min 2 dibagi dengan X2 nya 5 dikurang 5 dikurang X1 nya berapa? Min 4. Sama dengan ini jadi positif ya.
min ketemu min, plus jadi 5 tambah 2, 7. Nah ini juga min ketemu min, plus jadi 5 tambah 4, 9. Nah, gradiennya adalah 7/9. Begitu. Paham ya? Lanjut. Nah, sini menentukan gradien garis lagi. Di sini tidak ada koordinatnya, cuma ada kotak-kotak. Bagaimana cara menentukan? Tentukan gradien garis pada soal berikut. Kemiringan ini. Gampang caranya, kita hanya melihat titiknya. Mana itu titiknya? Ini kan titiknya nih. Lihat titiknya dari kiri ke kanan. Titiknya ini kita lihat ini berada di titik keberapa. Kalau ke atas itu namanya Y kan, kalau ke samping namanya X. Nah, kita hitung dulu kotak yang di titik ini. Y per X itu rumusnya, kita hitung dulu. Nah, ini ada berapa kotak? 2 ya. 1, 2 kotak. Itu berarti untuk nilai Y-nya 2 kotak. Nah, sekarang X-nya yang ke sampingnya, hitung dari ke titik itu. Berapa kotak? 3 kotak. Ini adalah nilai X-nya. 1, 2, 3. X-nya 3 kotak. Masukin ke rumus ini ya. Per X-nya 3. Nah, jadi gradiennya adalah 2/3. Begitu ya. Tinggal dimasukin ke rumus. Loh, kenapa ini nggak dikurangi 2? Karena Y-nya cuma 1, X-nya cuma 1, jadi udah begini aja. Y per X tidak pakai dikurang. Itu ya, tinggal dihitung kotak-kotaknya. Nah, kalau begini udah jadi belum? Oh, belum. Kita lihat nih kesimpulannya. Kalau dilihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, lihat dari kiri ke kanan. Kira-kira kalau dari kiri ke kanan garisnya turun atau naik? Turun ya. Garisnya turun kan? Berarti kalau garisnya turun, maka gradiennya akan bernilai negatif. Berarti nanti di sini gradiennya nilainya negatif. Kita kasih min. Min 2/3. Inilah gradiennya. Gitu ya, gampang kan? Jadi yang kalian lihat cuma dari kiri ke kanan dan dihitung berapa langkah, berapa kotaknya, berapa jaraknya. Gitu. Nah, sekarang di sini menentukan gradien yang melalui titik berikut. Ini ada titiknya, sudah ditentukan, tapi tidak ada koordinatnya. Bisa kan kalian menentukan gradiennya? Bisa ya. Yuk, pertama ini kan rumusnya ada Y2 Y1 X2 dikurang X1. Berarti pertama yang kita harus lakukan adalah kita kasih nama dulu biar nggak ribet. Biasa yang pertama disebut ini akan jadi X1 dan ini Y1, ini X2 dan 3 ini Y2. Yuk kita masukin rumusnya. Berarti M sama dengan Y2-nya berapa? 3 dikurang Y1-nya 4 per X1 X2-nya min 2 dikurang X1-nya 3. Nah, dihitung deh, 3 kurang 4 min 1 min 2 dikurang 3 min 5. Min 1 per min 5 sama dengan 1/5. Begitu ya. Gampang kan? Nah, yang keduanya sama ya. Ini X1, ini Y1, X2, Y2. Kita masukin yuk angkanya. Y2-nya berapa? 4 dikurang Y1-nya 5 dibagi X2-nya
min 1, lihat ke sini ya, dikurang X2 nya 4. 4 dikurang 5 sama dengan min 1, dan min 1 min 4 min 5, hasilnya 1/5. Yang nomor 3 sekarang ya, kita kerjakan. Dilihat angkanya, Y2 nya yang mana? Y2 nya min 6 dikurang Y1 nya 0 dibagi X2 0 dikurang min 3 masukin aja angkanya. Nah, min 6 dikurang 0 hasilnya min 6. 0 dikurang min 3 hasilnya, nah ini ada tanda min ketemu min jadi plus, jadi 0 tambah 3 hasilnya adalah 3. Min 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selesai, gampang kan? Lanjut sekarang, jika gradien yang melalui titik min 4, P dan 1,2 adalah min 3/4, maka nilai P adalah, nah soal yang ini titiknya sudah diketahui, gradiennya sudah diketahui, ini gradiennya adalah min 3/4, cuman titiknya yang kita cari sekarang nih, ada yang belum lengkap titiknya. Kita cari nilai P-nya. Caranya gampang, kita akan tetap menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita lihat Y2 nya berapa nilainya. Kita lihat ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 gitu. Jadi dinamain dulu biar kalian gak pusing tuh ya. Nah ini gradiennya, kita masukin deh angkanya ke rumus ini. M nya berapa? Min 3/4 sama dengan Y2 nya 2 dikurang Y1 nya P per X2 nya berapa? X2 nya adalah 1 dikurang X1 nya min 4 sama dengan min 3/4 turun 2 dikurang P, tetap ya belum bisa diproses. Nah ini min ketemu min plus, berarti 1 ditambah 4 5 2 min P per 5. Udah begini diapain ya? Ingat tidak? Kita kali silang. Kita kalikan 4 dikali silang. 4 dikali 2 min P sama dengan ini dikali ini. 3 kali 5 min 3 kali 5. Nah, udah begini kita kalikan 4 dikali 2, ini kali ini 4 kali 2 4 kali min P, 4 kali 2 8, 4 kali min P min 4P sama dengan min 3 kali 5 min 15. Min 4P turun ya, sama dengan min 15. Nah ini kan ada 8 ya, 8 kita pindahkan ke sini, jadinya berubah tanda jadi min 8 gitu. Nah P nya turun ke bawah karena kita cari P, kita buat P sama dengan ya, P turun ke bawah min 15 dikurang 8 jadi min 23. Nah min 4 nya pindah kemana? Pindah ke bawah kan, dibagi min 4. Min 23 bagi min 4 sama dengan 23/4. Ini adalah nilai P-nya. Paham kan? Jadi rumusnya tetap menggunakan Y2 min Y1 X2 min X1. Itu caranya. Pertama kalian biar nggak pusing, kalian namakan dulu mana X1 nya, mana Y1 nya, dan X2 dan Y2 nya. Sekarang kita menentukan gradien dari persamaan garis lurus.
Nah, di sini tidak ditentukan koordinatnya, tidak ditentukan titiknya, tapi baru dinyatakan dalam persamaannya. Nah, yuk kita cari gradiennya dari persamaan berikut. Langkah-langkahnya yang perlu kita ingat untuk menentukan gradien dari persamaan ini adalah: pertama, kita harus melihat soalnya sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C atau belum. Kalau belum, nanti kita rubah untuk bentuknya agar menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita hanya menentukan gradiennya dengan melihat angka di depan X gitu. Ya, contoh nih, di sini ada soal Y sama dengan min 2X plus 5. Di sini bentuknya sudah dalam MX plus C belum? Sudah ya. Di sini Y sama dengan min 2-nya itu sebagai M. Ini X plus 5-nya itu konstanta kan? Nah, ini udah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C gitu. Jadi kita tidak perlu merubahnya lagi. Nah, yang kita lihat apa? Melihat apa? Angka di depan X-nya. Melihat angka di depan X-nya. Berarti angka di depan X-nya angka berapa? Angka min 2. Nah, jadi gradiennya adalah min 2. Selesai, gampang kan? Jadi kalau bentuknya udah dalam bentuk Y sama dengan, itu udah langsung kita cari gradiennya dengan melihat angka yang nempel sama X-nya angka berapa. Angka min 2 berarti itu gradiennya min 2 gitu. Sekarang soal yang ini belum sama ya, belum sama ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Di sini karena ada min 2. Caranya gimana? Kita buat Y sama dengan X ditambah 1. Nah, min 2 pindah kemana? Min 2 turun ke bawah ya, biasa. Jadinya dibagi min 2. Nah, Y sama dengan, kita hitung deh, ini kan X doang ya. Ini X doang, berarti kalau X doang itu sama dengan angkanya dengan 1 X kan. Berarti 1 per min 2. Nah, ditambah dikurang 1 per 2 gitu. Ini kan dibagi 1 dibagi min 2. Min 1 per 2 gitu. Nah, ini udah Y sama dengan kan. Ini udah bentuknya udah Y sama dengan. Jadi kita bisa lihat angka yang dekat sama X angka berapa? Yang nempel sama X? Angka min 1 per 2. Berarti min 1 per 2 itu adalah gradiennya. Paham ya? Jadi hanya melihat yang nempel sama X aja kalau menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Contoh lagi, kita tentukan gradien dari persamaan garis lurus di berikut ini. Nah, ini bentuknya belum Y sama dengan MX plus C kan. Jadi kita rubah dulu ya bentuknya menjadi Y sama dengan. Jadi semuanya kita pindahkan ke kanan. 4X kita pindahkan ke kanan, min 7 kita pindahkan ke kanan. Min 2Y kita tulis dulu di kiri sama dengan 4X. Pindah ke kanan jadinya min 4X. Min 7 pindah ke kanan jadinya plus 7 lawan kata. Turun deh Y-nya, kita buat Y sama dengan kan, karena kita pengen cari bentuk seperti ini. Y sama dengan min 4X plus 7. Min 2-nya pindah kemana ya? Pindah ke bawah. Dibagi min 2. Gitu. Y sama dengan, nah ini kita bagi. Min 4 dibagi min 2 hasilnya 2X. Terus ini 7 dibagi min 2 hasilnya min 7 per 2 begitu. Berarti gradiennya adalah 2.
gradiennya 2. Ini ya, di sini gradiennya 2x. Begitu, selesai. Gampang kan caranya menentukan gradien? Yang ingat, pertama, kalau ada dari koordinat, kalian lihat dari kiri ke kanan. Kedua, kalau kalian menentukan gradien dari persamaan, kalian harus rubah dulu bentuknya ke dalam seperti ini, baru kalian lihat angka di depan X-nya. Kalau belum paham, diulang lagi ya videonya. Jangan lupa untuk dicatat dan kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.